Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak setelah liburan yang panjang ya. Gimana Pak? Bagaimana Pak dengan semua? Baik Pak. Oke, alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Ketua kelas mana? Apakah ada yang sakit atau izin? Apakah ada semua? Ada turun ketua kelas, Pak. Oke. Oke, ada semua ya. Oke, kita langsung saja pembelajaran materi ini. Ada yang tahu materi apa hari ini? Yanda? Ayo menentukan nafsu syahwat dan kebebasan. Oke, nah. Kita akan mempelajari itu hakikat dan sifat dasar nafsu. Hakikat dan sifat dasar nafsu ini, hakikat kenapa jadi nafsu itu diciptakan? Karena manusia itu memang diciptakan dari awalnya dari Allah Subhanahu wa taala kita memang mempunyai nafsu tersebut. Karena jika nafsu tidak ada, kamu tidak akan ada manusia. Karena mengapa? Karena ada beberapa nih faedahnya. Jika tidak ada nafsu, maka tidak bisa hidup manusia. Andai kata nafsu itu nafsu makan dicabut, kita tidak akan bisa makan. Otomatis kan manusia itu kan memang harus makan. Nah, jadi memang harus ada nafsu tersebut. Oke, next. Hawa nafsu. Ada apa itu nafsu? Ya, Jin? Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Nah, jadi terima kasih ya, Jin. Hawa nafsu ini adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Artinya apa? Artinya nafsu itu memang melekat dari diri kita. Mau bersifat jasmani, rohani. Nah, jadi nafsu itu bukan hanya kita kan memang menganggapnya nafsu itu cuma negatif, tapi ada juga padahal positif yang baiknya gitu. Tapi kita lebih menekankan, banyak orang menekankan bahwa nafsu itu selalu dengan buruk karena banyak burukannya. Nah, jadi nafsu ini menjadi pusat komando kita, artinya itu pemimpin dalam pikiran kita, kehendak kita, motor penggeraknya. Yang dimana itu menggerakkan macam perilaku manusia, ibarat seperti sungai yang bisa mengalir dengan tenang dan juga bisa juga meluap seperti gunung berapi yang perlu hantakan semuanya. Oke. Nah, jadi hawa nafsu ini kita bisa mengontrol, bisa juga itu bisa terkontrol, itu kembali kepada diri kita sendiri, kepada manusia tersebut. Oke, selanjutnya nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini intinya lebih kepada sama aja, cuma lebih kepada perbuatannya. Di sini ada contohnya. Misalkan lo perbuatan itu seperti menonton film yang tidak baik, dan akhirnya itu sampai kepada perbuatannya itu melakukan perzinahan. Oke, selanjutnya dorongan nafsu syahwat. Nah, yang pertama syahwat dan kesenangan terhadap harta benda. Akhirnya melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, hingga pembunuhan. Selanjutnya yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks. Nah, ini kejahatan ini sangat banyak sekali terjadi seperti pemerkosaan, penyimpangan seksual, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, akhirnya itu dari seks tersebut akhirnya terjadi pembunuhan, penganiayaan fisik. Selanjutnya ketiga itu syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Banyak orang pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator, korupsi. Nah, akhirnya mereka itu menindas orang-orang di bawahnya, masyarakat. Oke, next. Nah, bahayanya menurut nafsu syahwat ini ada bahayanya. Salah satunya nafsu itu tidak pernah terpuaskan, hendak terus melakukan yang ada baik. Jadi tidak akan pernah ada habisnya. Oke. Nah, jadi orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan mementingkan agamanya dan tidak mendahulukan ridho Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia akan selalu menjadikan hawa nafsu itu sebagai tolak ukur. Artinya dia dibuat buta dan tuli oleh hawa nafsu tersebut. Nah, makanya orang itu bisa-bisanya jadi tidak akan pernah terkendali lagi pikiran dan jiwanya. Nah, salah satunya dapat merusak potensi diri.
Disebutkan dalam hadis 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan. Adapun 3 perkara yang membinasakan adalah keberhasilan, keharusan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dari seorang yang membanggakan diri sendiri. Sedangkan 3 perkara yang menyelamatkannya adalah takut kepada Allah di waktu sendirian dan dilihat banyak orang lain, sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan. Nah, dan juga berbuat adil di waktu marah dan itu sangat sulit dilakukan. Hadis riwayat Anas, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Abi Aufa dan Ibnu Umar. Nah, yang kedua itu apa? Mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, apalagi itu perbuatan yang apa? Yang keburukan, itu akan diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempitan dalam rezeki. Yang ketiga itu apa? Mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebihan, hanya seperti tambang batu bara itu sangat merusak. Akhirnya apa? Jadi banjir di kampung-kampung warga. Yang terdampak itu warga, bukan mereka. Yang keempat itu melahirkan kerakusan, perampokan, penjara, manipulasi, korupsi yang itu marak terjadi, pembunuhan, penganiayaan sebagai dampak. Nah, ini kan orang-orang para pemimpin sekarang, orang yang masuk menjadi caleg dengan cara menyogok, nah itu sangat tidak, akhirnya itu sangat tidak baik karena di awal itu sudah buruk, apalagi di akhirnya anak menindas orang lain. Semoga kita para murid-murid Bapak sekalian tidak seperti itu ya. Amin. Kalau kita dipimpin, maka di jalan Allah, jangan dengan cara menyogok seperti itu. Karena orang yang dipilih dengan cara secara musyawarah, dipilih secara langsung oleh masyarakat, itu lebih baik daripada menyogok dengan uang. Oke, next. Nah, yang kelima, lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim. Ini tadi dari hasil sogokan, akhirnya apa? Zalim kepada masyarakat, otoriter dan masyarakat, diktator. Diktator ini apa? Diktator ini misalkan orang tuanya presiden, anaknya dijadikan presiden juga, tidak ada pemilihan, tidak ada pemilu. Jadi diadakan secara kekeluargaan, menuruti nasab keluarga. Nah itu. Tapi negara kita tidak seperti itu mungkin negara luar banyak. Yang keenam itu dampak menuruti syahwat, kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. Nah, makan berlebihan, membuang tunai. Jadi itu kerja itu kayak tuh makanannya. Ya itu salah satu. Yang ketujuh yang terakhir nih, nafsu akan mendorong manusia berbuat jahat, melampiaskan syahwat dan menentang ajaran agama. Apabila melampiaskan nafsu syahwat seks pada remaja akan menimbulkan dampak lebih baik dari putus sekolah, selama masa depan, pencapaian, melahirkan anak yang terlantar, tubuhnya generasi berbuatnya itu. Oke, next. Nah ini cara menentukan syahwatnya. Nah, maka kita itu wajib kan namanya syahwat itu kan melekat pada diri kita, kepada manusia. Jadi kita itu bisa mengontrolnya itu dengan cara-caranya ada beberapa nih. Yang pertama itu menunjukkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekati diri dengan takut kepada Allah. Yang kedua itu dengan mujahadah. Mujahadahnya artinya bersungguh-sungguh untuk menjauhi keburukan tersebut, tapi malah membuat kebaikan kepada diri itu sendiri. Imam Al-Ghazali berkata, antara tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah mengutamakan perkara yang disukai Allah daripada kehendak nafsu pribadinya. Nah, cara selanjutnya itu mujahadah tadi ada tiga langkah menempuhnya, yaitu dengan takhali, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Yang keduanya apa? Takhali. Takhali ini artinya apa? Menghiasi diri kita itu dengan sifat-sifat terpuji. Misalkan Allah itu maha penyabar, kita harus maha penyabar. Allah maha kita lihatkan asmaul husna itu nama-nama Allah yang baik. Yang ketiga kita jali, artinya apa? Kita merasa dilihat oleh Tuhan. Artinya kalau kita melakukan kejahatan, Allah melihat nih. Kita melakukan misalkan mencuri, Allah melihat kita mencuri berarti kita berdosa. Terus yang keempat dengan riyadhah. Riyadhah ini artinya apa? Melatih kerohanian. Dengan cara misalkan kita timbul rasa hawa nafsu syahwat, tapi kita malah mencari dengan kegiatan-kegiatan positif atau dengan bertafakur. Nah, ini supaya kita tidak terjerumus ke dalam nafsu syahwat tersebut. Yang terakhir yaitu hikmah menundukkan nafsu syahwat. Hikmahnya itu apa? Allah tidak tanggung-tanggung memberikan ganjaran kepada kita yang mampu menundukkan nafsu syahwat ini.
Itu apa? Kita akan diberikan surga ya Allah. Dan juga apa nih, nafsu syahwat pada diri manusia tidak boleh dihilangkan, tapi hanya ditumbuhkan. Artinya kita tidak boleh melakukan yang keburukan, tapi yang positif aja. Itu apa? Menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, yang banyak kesuksesan. Hidup lebih terarah dan terkontrol, terhindar dari perbuatan keji dan juga mungkar. Yang keempat itu apa? Kita lebih disukai orang daripada kita tidak disukai orang. Nah, bagaimana pemaparan apa nih? Penjelasan Bapak, apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah. Di sini Bapak untuk melatih ingatannya dengan pembelajaran. Jadi Bapak ingin menunjuk ada 6 orang yang akan maju nanti mencocokkan antara pertanyaan dan juga jawaban. Oke, ketika Bapak tunjuk misalkan Yazid, nanti Yazid menunjuk temannya. Siapa yang maju? Oke, dimulai dari Yazid. Andi Pak. Pandit itu temannya Andi. Ya. Selanjutnya Pandit. Ganda maju. Siapa selanjutnya Anda? Abi. Siapa selanjutnya Abi? Patur, Pak. Patur, siapa selanjutnya Patur? Rencana. Sana maju. Sini. Please. Oke, silakan dibuka kertasnya. Lihat di situ, cocokkan dengan temannya. Apakah sudah dapat semua? Apakah sudah dapat pesanan semua? Oke, kita dimulai dari Patur. Silakan sampaikan tuh. Dorongan nafsu. Sesuatu yang disenangi. Oke, gimana? Sudah selesai? Syahwat dari kekurangan terhadap benda sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, bahkan pembunuhan dan penganiayaan. Syahwat dari kesenangan terhadap seks, peranan, perkosaan hingga pembunuhan. Syahwat dari kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan melahirkan jabatan atau pemimpin yang membodohi. Oke, apakah benar? Benar. Oke, selanjutnya Panji. Ya. Pasalnya apa? Kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syahwat. Apakah benar? Benar. Ya, benar. Selanjutnya Abi. Hawa nafsu. Sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani, Pak. Bagaimana? Benar. Benar. Oke, silakan sudah duduk. Terima kasih sudah maju. Oke, dengan tadi belajarnya pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.